Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semua pada pagi hari ini untuk dapat melaksanakan aktivitas, mobil khusus di bulan suci Ramadan ini, kita dapat melanjutkan ibadah di bulan suci Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, di 10 hari yang terakhir ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima tilawah kita, sedekah kita, qiyam tarawih kita, dan seluruh aktivitas kita, serta menganugerahkan kepada kita semua istiqomah untuk terus mempertahankan aktivitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sampai akhir bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita semua mendapatkan Lailatul Qadri. Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai optimalisasi zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Kita dapat melihat bagaimana potensi zakat yang ada di Indonesia. Dalam beberapa survei, potensi yang di Indonesia ini, khususnya di Indonesia, maka bisa kita lihat hasil survei tersebut menunjukkan potensi zakat di Indonesia itu mencapai 271 triliun. Jadi jika umat Islam membayar zakat seluruhnya, zakat harta seluruhnya, maka yang akan terkumpul dan dikelola dengan maksimal itu 271 triliun. Bukan cuma miliar, tapi triliun. Ini potensi yang sangat besar, hanya yang baru dikelola oleh organisasi pengelola zakat, baik Basnas maupun lembaga amil zakat, dari mulai tingkat nasional, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat kota kabupaten, baru mencapai 8 triliun. Jadi dari 271 baru sekitar 8 triliun. Artinya ada gap yang besar antara potensi dengan realita. Dan menurut beberapa riset, survei menunjukkan bahwa jarak yang besar, gap yang besar antara potensi dengan realita pengelolaan zakat itu salah satu faktor terbesarnya adalah masalah edukasi. Oleh sebab itu, maka dalam mengoptimalkan dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan, kita bisa melihat kepada tiga hal. Yang pertama, dari sisi pengumpulan zakat. Dari sisi pengumpulan zakat yang harus dilaksanakan adalah
Yang pertama, kita harus melakukan yang disebut dengan edukasi zakat. Edukasi zakat, menyampaikan pemahaman, menyampaikan tentang kesadaran kepada masyarakat untuk menunaikan zakat secara benar, secara baik, dan juga disalurkan dengan secara benar. Kenapa harus kita lakukan edukasi? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 103. Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah katakan, ambillah. Kalimatnya adalah dengan kata ambillah. Ambillah ini menunjukkan fi'il amr. Ketika diperintah untuk mengambil, siapa yang mengambil, maka menunjukkan ada petugas-petugas yang mengambil zakat. Ada petugas yang mengambil zakat. Rasulullah SAW ketika turun firman Allah ayat surat At-Taubah ayat 103, maka beliau langsung pada waktu itu memerintahkan beberapa orang sahabatnya untuk menjadi para pemungut zakat atau para petugas zakat. Kemudian juga dari ayat ini ada kalimat min. Min ini menunjukkan lil ba'di, menunjukkan sebagian. Bahwa yang harus diambil untuk dikeluarkan zakat adalah hanya sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Jadi bukan semua harta dikeluarkan zakat, tapi hanya sebagiannya. Nah, hal tersebut karena ini sebagian, maka harus ada orang-orang yang memiliki peran sebagai edukator yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa harta ini wajib zakat, harta ini tidak wajib zakat. Harus ada perannya. Kalau tidak ada perannya, maka otomatis karena tidak ada edukasi, akhirnya ya berjalan seperti biasa. Dan saya yakin potensi 270 triliun itu, dan yang terkumpul itu baru sekian persen, bukan karena masyarakat Indonesia tidak membayar zakat, tapi masalah edukasi. Ada yang memahami zakat sesuai dengan pemahaman yang dipahami secara turun-menurun. Ketika akan menunaikan zakat harta misalnya, maka ia menghitung seluruh aset yang dia miliki, baik yang konsumtif maupun yang produktif, lalu setelah itu dikeluarkan 2,5% satu kali dalam 1 tahun. Kemudian juga ada yang menunaikan zakat masih dengan pola konservatif dengan memberikan kepada para guru-gurunya, kiainya, ulamanya, sehingga catatan berapa jumlah yang dikumpulkan kemudian disalurkan ini tidak bisa direkap oleh oleh otoritas lembaga yang mengelola zakat. Dan sekarang di Indonesia ini alhamdulillah sudah peraturan zakat dari sisi hukum positif, baik undang-undang atau peraturan pemerintah sampai dengan peraturan Menteri Agama, keputusan Menteri Agama, kemudian juga ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, ini semakin menambah melengkapi dan menunjukkan bahwa zakat harus dikelola secara profesional. Ini bab yang pertama, masalah edukasi. Ini juga yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Mu'az bin Jabal. Ketika beliau sampai ke Yaman, maka Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Mu'az, ya Mu'az, innahum ahlul kitab. Wahai Mu'az, mereka adalah ahlul kitab. Kalau sudah sampai di sana, a'limhum ud'uhum syahadati la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Ajarkan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, ajarkan kepada mereka tentang 2 kalimat syahadat. Ini proses edukasi.
Jadi setelah kita punya program edukasi, maka apa yang harus kita lakukan pertama? Seperti yang disampaikan Nabi SAW kepada Muaz, sampaikan dulu tentang makna iman, makna tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka sudah mentaatimu tentang hal itu, ajarkan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka sudah mentaati, sudah juga dilaksanakan, sudah diikuti, baru ajarkan kepada mereka annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqah tu'khadhu min aghniyahim faturadu 'ala fuqaraihim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah atau zakat diambil dari harta orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka juga. Ini bab gradual dari sisi edukasi zakat. Sehingga di samping kita juga menyampaikan tentang makna tauhid, keimanan, kita juga menyampaikan menyampaikan tentang kewajiban zakat. Jadi seseorang ketika sudah memahami tentang makna iman secara utuh, maka dia akan mudah melaksanakan mendirikan sholat, dia akan mudah menunaikan zakat. Tapi ketika tidak memahami iman secara utuh, maka dia akan berat menunaikan zakatnya. Ini yang disampaikan Allah dalam surat Fussilat. Allah menyampaikan di ayat yang 6 ketika menutup kalimatnya, wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang yang musyrik. Jadi siapa orang yang musyrik? Yang kita pahami orang musyrik adalah orang yang menyembah berhala, orang yang menyekutukan Allah. Tapi Allah mengatakan dalam surat ini, orang yang musyrik adalah alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati kafirun. Mereka tidak mau menunaikan zakat dan mengingkari adanya hari akhir. Jadi orang musyrik itu orang yang tidak mau menunaikan zakat karena mereka ingkar terhadap hari akhir. Allah gunakan kalimat tidak mau membayar zakat diikuti dengan mengingkari hari kiamat. Jadi kenapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa zakat itu harta yang mereka miliki ini akan mereka bawa sampai hari kiamat nanti. Tapi kalau dia yakin bahwa harta ini titipan dari Allah, maka dia akan mudah menunaikan zakat. Ini bab edukasi, sehingga ketika datang kewajiban zakat mudah mereka menunaikannya, tidak pilih-pilih, tidak sayang-sayang, berapa kebutuhannya selesai dibayarkan. Itu sebabnya kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika ada tawaran, ajakan, himbauan untuk bersedekah, dia langsung mensedekahkan seluruh harta yang dimilikinya. Karena nilai iman. Setelah itu baru pemahaman tentang sholat, pemahaman tentang zakat. Ini bab edukasi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat memang kebanyakan kajian-kajian yang kita buat di masyarakat, di perkantoran, di masjid-masjid jarang yang membahas tentang zakat. Jarang yang membahas tentang muamalah. Kebanyakan babnya tentang kadang banyak toharoh dan lain sebagainya. Tapi kalau setelah bab keimanan ini kita bahas, masuk kepada pembahasan bab zakat akan lebih mudah gitu kan pembahasannya. Dan ilmu zakat selalu berkembang. Karenanya maka dalam pengumpulan juga Syekh Qaradawi mengatakan setelah edukasi maka perluas objek zakat harta, objek zakat mal. Bahwa zakat mal itu bukan hanya yang ada secara teks sebagai sumber seseorang mendapatkan harta pada masa Nabi SAW, yaitu dari yang 5, dari perhiasan, dari perniagaan, dari pertanian, dari peternakan, dan juga dari rikas barang temuan. Pada saat sekarang bukan cuma 5 objek zakatnya, tapi dia sangat luas karena sumber
sumber orang mendapatkan harta saat ini bukan dari yang 5. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suara saya jelas kan Pak ya? Nggak putus-putus? Jelas Pak Ustadz, jelas. Oh, iya. Jelas Pak Ustadz. Ya, Baik. bagus. Zaman Nabi SAW tidak ada sahabat yang menyewakan rumahnya, menyewakan asetnya, lalu ia mendapatkan penghasilan. Nggak ada. Kita belum pernah membaca ketika sahabat-sahabat datang ke Madinah, lalu ia mengatakan, saya ada rumah, kamu boleh tinggal di sini, silahkan bayarnya 1 hari sekian dinar. Nggak ada tuh. Tapi zaman sekarang, banyak orang yang punya pendapatan, punya penghasilan, punya harta, karena sebab menyewakan asetnya. Dia sewakan rumahnya, sewakan tanahnya, ia sewakan lahannya, sewakan mobilnya, sehingga hartanya menjadi berlimpah. Ada seseorang yang pernah konsultasi, ia memiliki usaha rental mobil. Dari mulai mobilnya itu hanya 3, sekarang itu lahan parkirnya yang 3. Lahan parkirnya itu ada di Buncit, 1 di Jakarta semua, di Buncit, kemudian di Lenteng, 1 lagi di daerah Depok. Dan sumber pendapatannya menjadi banyak. Bahkan kalau dihitung melebihi pendapatan seorang petani yang wajib zakatnya itu 5%. Begitu juga objek-objek zakat yang lainnya. Sehingga setelah kita edukasi, lalu menjelaskan ini sumber zakat yang ada, dari mulai turunan dari yang 5 itu, ada zakat al-mustaghallat, istilah ulama kontemporer, hasil sewa aset, ada zakat kasbun mihan hurroh, ada zakat profesi, ada zakat penghasilan dalam fatwa MUI, dalam peraturan Menteri Agama ada zakat pendapatan, substansinya sama semuanya. Yang ini sudah pernah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab klasiknya dengan mengistilahkan sebagai mal mustafad. Bahkan beberapa ulama tidak menggunakan istilah profesi, tapi substansinya sama. Jadi objek zakatnya lebih luas sehingga potensinya bisa terkumpul. Kalau kita perluas semua objek zakatnya, objek harta wajib zakatnya, maka mempertimbangkan perkembangan ekonomi modern pada saat sekarang ini, maka sumbernya menjadi lebih luas lagi. Dan karenanya ketika kita ingin menyampaikan dalam edukasi juga, perlu disampaikan kepada para calon muzaki bahwa zakat itu bukan hanya bermanfaat bagi para fakir miskin, orang-orang menerimanya, tapi zakat itu bermanfaat bagi yang membayarnya. Ini yang harus kita edukasi, yang harus kita sampaikan. Bahwa Bapak Ibu ketika membayar zakat, zakatnya bukan bermanfaat untuk amil, bukan bermanfaat untuk para pengurus masjid, bukan bermanfaat hanya kepada para mustahik, tapi ketika Bapak Ibu menunaikan zakat, manfaatnya akan kembali kepada yang membayarnya. Kalau zakat harta yang dibayarkan, Allah menyampaikan tutohiruhum wa tuzakihim biha, membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Hartanya kenapa harus dibersihkan? Karena Allah menyampaikan wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Pada harta mereka terdapat hak orang yang minta-minta, juga orang-orang yang miskin. Sehingga haknya dikeluarkan dulu, disampaikan, diberikan, baru setelah itu dikonsumsi oleh kita. Ketika kita mengkonsumsi harta yang sudah bersih dari hak milik orang lain, maka berdampak kepada kesucian jiwa. Wa tuzakihim biha. Orang-orang yang mengkonsumsinya, kita berikan kepada, kita nafkahi anak kita, istri kita dengan harta tersebut, maka berdampak pada kesolehan jiwanya. Jiwanya menjadi suci. Jadi orang-orang yang soleh, terjaga, dan lain sebagainya. Ini perlu disampaikan. Kalau zakat fitrah juga perlu disampaikan bahwa zakat fitrah bermanfaat bukan hanya untuk para mustahik, tapi bermanfaat untuk para muzaki. Yang disebutkan bahwa zakat fitrah itu tuhratun lis-shaim minal lagwi warrafas. Bahwa zakat fitrah itu bermanfaat buat kita sebagai apa? Sebagai pembersih dari puasa kita.
pembersih dari al-laghwi. Al-laghwi itu aktivitas yang sia-sia yang selama puasa kita lakukan, dan juga perbuatan-perbuatan kotor. Jadi dibersihkan semuanya itu dengan zakat fitrah, sehingga orang pada akhirnya menyadari bahwa bukan para fakir miskin yang membutuhkan zakat, tapi sesungguhnya kitalah yang butuh dengan menunaikan zakat. Ini harus diedukasi, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan edukasi ini aktivitas amil. Aktivitas amil. Sehingga amil harus melakukan edukasi. Kan dari awal sudah disebutkan, khudz, amillah yang melakukan fungsi edukasi. Jadi amil zakat bisa bukan hanya menunggu zakat, tapi amil zakat itu dia mensosialisasikan zakat. Kalau di masjid di kita biasanya satu masjid itu menghadonahi atau mengcover satu RW. Maka kita kerjasama dengan struktur pemerintah, RT dan RW mengedukasi masyarakat, sosialisasi zakat kepada masyarakat, bikin selebaran, ada aktivitasnya keliling ke masyarakat. Ini bayar zakat fitrah, bayar zakat fitrah, bayar zakat harta. Lakukan itu secara rutin, maka kita akan mendapatkan potensi zakat yang luar biasa. Kalau dihitung misalnya satu RT ada 100 kakak, satu RT 100 kakak, satu RW ada berapa? Kalau satu RW itu ada 5 RT misalnya, maka 100 kakak kali 5, rata-rata ya, kali 5, maka ada 500 kepala keluarga. Itu baru 500 kepala keluarga. Asumsinya berapa satu orang punya anak, lalu dikalikan potensi zakat fitrah yang terkumpul. Baru zakat fitrah, kita belum bicara zakat mal. Kalau 500 kakak aja kan kalau zakat fitrah berjiwa, bukan diwakili hanya suaminya aja atau hanya kepala rumah tangganya, tapi seluruh jiwa. Kalau asumsinya satu keluarga itu punya 3 orang anak, maka udah ada 5 orang, tinggal 500 kali 5 lagi. Sudah berapa orang? Lalu kali berapa jumlah potensi zakat fitrah? Andaikan zakat fitrah itu misalnya, biar gampang hitungnya 50.000, 500 kali 50.000. Sudah berapa Pak? 500 kali 50.000. Nah, ini potensi-potensi yang luar biasa sebenarnya. Saya pernah ketemu dengan sebuah perusahaan besar, dia ada 5.000 karyawan. 5.000 orang karyawan. Selama ini sebagian pengurusnya mensosialisasi, edukasi itu tidak begitu masif. Bahkan sebagian orang menyalurkan zakatnya langsung kepada individu mustahiknya. Sehingga ada dilema antara kebutuhan tetangganya yang harus dibantu dengan menyalurkan melalui perusahaannya, lalu untuk dikumpulkan secara kolektif. Permasalahannya adalah kemampuan dia mensupport tetangganya yang tidak mampu melalui zakat malnya itu hanya terbatas. Bilang zakat paling bisa memberikan setiap bulan 300.000 dari zakat malnya. 300.000 dari zakat malnya. Jadi apa yang bisa saya lakukan dengan 300.000 dari zakat mal? Lalu saya sampaikan di berapa jumlah karyawan yang ada di sini? Ada 5.000. Berapa persen muslimnya? Disebutkan. Ada 90%. Kita buat asumsi. 4.500 orang muslim saja. Sekarang potensi ini sangat besar dengan 4.500 orang. Andaikan satu bulan dikelola dana infak saja, bukan zakat. Urunan setiap bulan satu orang memberikan 100.000 rupiah setiap orang. Dan mereka mengatakan 100.000 bagi karyawannya itu adalah bukan sesuatu yang sulit dan besar. Sehingga kalau 100.000 dikumpulkan, dikalikan 4.500. Ada berapa itu jumlahnya, Pak? 100.000 kali 4.500. Ada berapa? 100.000 nolnya berapa? 5. 4.500 nolnya 2. Nolnya ditambah berapa? 5 tambah 2, 7. Berapa terkumpul? Sebulan. 1 bulan. Wow, taruhlah berat lah kalau misalnya
100.000, 50.000. Sehingga mereka bilang sebenarnya kalau ini dikelola dengan maksimal, dia bilang setiap bulan kita bisa bangun masjid ini kalau begini caranya. Berapa banyak yang bisa kita berikan kepada para orang-orang miskin. Ini bicara potensi. Kita belum masuk kepada pembahasan bagaimana memberikan program yang program yang efektif, program yang produktif sehingga setiap orang miskin itu bisa tercukupi kebutuhannya, bahkan dapat ditingkatkan usahanya, ekonominya. Nanti ada beberapa hal lagi masalah yang harus dipecahkan. Ini baru kita masalah edukasi, kita sampaikan edukasinya, bekerja sama dengan RT dan RW dan lain. Ada tajribah, ada sebuah pengalaman. Di Depok itu ada satu perumahan, saya lupa, Mutiara Cinere kalau tidak salah. Itu waktu itu sekitar awal 2000-an, masjidnya kecil, tidak begitu besar. Masjidnya kecil, kemudian pengelolaan juga masih satu lantai gitu kan. Kemudian saya rutin diskusi dengan beberapa pengurus, mereka memetakan berapa jumlah muzaki yang ada di RW-nya. Jadi satu RW ini jumlah muzakinya ada berapa. Jadi ini pekerjaan amil Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya amil mendapatkan porsi dalam Islam untuk diberikan jatah dari pengumpulan zakatnya karena ada aktivitasnya. Jangan sampai amil cuma nunggu di masjid, tapi begitu terkumpul diambil paling duluan jatahnya, baru sisanya dibagi fakir miskin. Padahal nggak ada apa-apa. Justru kalau misalnya dia punya aktivitas, para ulama mengatakan jatah amil itu sebagai ujroh. Ujroh itu apa? Sebagai kafalah atas aktivitas. Jadi dia diberikan karena ada aktivitasnya. Sehingga masjid itu memetakan jumlah muzakinya berapa. Lalu mereka membuat program, ini program celengan. Setiap rumah itu, setiap jalan kan ada bloknya. Satu blok itu setiap rumah dibelikan kenceleng, satu kotak ya, kotak infak, dan setiap blok ada penanggung jawabnya satu orang. Penanggung jawabnya satu orang. Dan ini muslimnya mayoritas sekitar 90%, dan satu RT itu bisa 100 kakak. Jadi satu rumah satu kenceleng, satu kenceleng. Dan disarankan pada waktu itu mengumpulkan satu hari paling tidak ada 1.000, satu hari 1.000 satu. Kalau satu hari 1.000 maka dalam satu bulan ada 30.000. 30.000 kali 100 rumah. 30.000 kali 100. Ya, kalau 30.000 kali 10 ada 3 juta dalam satu RT terkumpul. Ya, RTA 3 juta lagi, ada 6 juta, bisa tergantung jumlah. Bahkan kan 1.000 itu kan minimal, yang ternyata lebih daripada itu yang terkumpul. Akhirnya saya beberapa tahun lalu ke sana, baik lagi masjidnya sudah ada 2 lantai, sudah punya sudah aktif, dan mereka bisa membiayai aktivitas masjidnya melalui dana-dana yang mereka kumpulkan. Ini baru untuk masjid, belum untuk lingkungan sekitar. Sehingga kalau ini kita buat program untuk mengentaskan kemiskinan, insya Allah saya yakin masyarakat Muslim Indonesia yang miskin bisa diatasi. Saya sampai jam berapa bicara nggak terasa, sampai sudah jam 6. Berapa menit lagi, Pak? Silakan Pak Ustadz, kalau ini materinya diselesaikan ya. Ya, monggo. Ini dari sisi pengumpulan. Kemudian dari sisi pendistribusian atau penyaluran. Ada beberapa hal yang perlu jadi catatan ketika akan memaksimalkan potensi zakat dari sisi pendistribusian. Yang pertama adalah kita harus memastikan penerima manfaat itu adalah mustahik zakat. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat
At-Taubah ayat 60. Allah berpesan kepada kita semua, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimul hakim. Kata Allah, zakat itu hanya diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, amil, mu'alaf, dan seterusnya. Allah ketika menyampaikan bahwa pesan kepada kita, hanya 8 kelompok yang berhak menerimanya. Jadi yang ini sebutannya berhak ya, bukan wajib menerima, tapi berhak. Kalau wajib kan berarti harus dia dapatkan, tapi berhak. Kalau berhak itu dia bisa bisa mengambilnya, bisa juga tidak mengambilnya. Atau amil bisa menentukan siapa saja mustahik yang berhak menerimanya. Allah mengatakan untuk kelompok pertama dengan kalimat lam lil fuqara, artinya litamlik, sehingga zakat yang diberikan kepada fakir, kepada miskin, kepada amil, kepada mu'alaf, sifatnya adalah sifat haknya sebagai hak milik. Jadi diserahkan kepada mereka bagaimana caranya untuk mentasarufkan harta zakat yang mereka terima. Jadi tidak boleh dana zakat itu kita berikan untuk fakir dan miskin, lalu dikembalikan kepada amil. Ini produktif, programnya pemberdayaan. Jadi amil menerima pengembalian, ini nggak boleh. Karena sifat haknya adalah hak mereka untuk menerima hak milik. Ini yang pertama, poin yang pertama. Sehingga ketika kita akan memaksimalkan potensi zakat, kemudian agar bisa mengentaskan kemiskinan, ini harus kita pahami betul konsepnya. Kemudian untuk kelompok asnaf yang kedua dengan kata fi lil maslahah. Artinya zakat untuk riqab, untuk gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil diberikan kepada mereka kelompok 4 kelompok tersebut untuk kemaslahatannya. Untuk riqab membebaskan hamba sahaya, gharim bayarin hutangnya, fi sabilillah juga untuk kepentingan fi sabilillah ibnu sabil mengantarkan mereka sampai ke tempat asalnya. Jadi ini dipahami juga sehingga begitu kita lihat ada mustahik yang membutuhkan dari kelompok tersebut, maka diberikan sesuai dengan cara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan para mustahiknya. Poin pentingnya adalah kita memastikan bahwa mereka betul-betul mustahik. Jadi dipastikan betul. Jangan hanya sekedar kirologi, kira-kiranya dia mustahik. Kayaknya sih mustahik. Kelihatannya orang susah gitu. Tapi disurvei, dilihat, dicek kembali. Apalagi zaman sekarang ya Pak, kita sama mendengar, ya saya juga nggak begitu ikut bagaimana perkembangannya, tapi kemarin-kemarin kita dengar ada seorang kakek-kakek yang viral, dia punya penghasilan 1.500 sampai 2.000, begitu di-upload oleh seseorang bahwa dia sangat membutuhkan, ternyata tetangganya melihat dia sebenarnya adalah rumahnya 2 lantai, kokoh, bagus, dan disampaikan aktivitasnya adalah mengemis setiap hari. Jadi kita pastikan mereka itu betul-betul mustahiknya. Dan ya ini pekerjaan amil memang harus ada aktivitasnya, harus disurvei, harus diberikan sesuai dengan mustahiknya. Kemudian yang kedua, setelah kita memastikan bahwa ketepatan sasaran, maka jika ada dana yang terkumpul dari pengumpulan zakat, maka kita juga bisa membuat strategi dalam distribusi. Para ulama menyepakati dalam distribusi kepada 8 asnaf itu disebutkan tidak mesti dibagi rata, tapi proporsional dan adil kepada setiap asnaf. Jika asnaf fakir miskinnya lebih banyak, maka proporsionalnya adalah asnaf fakir miskin lebih banyak dibandingkan asnaf yang lainnya.
Dan memang para ulama menetapkan bahwa zakat ini prioritasnya untuk fakir dan miskin. Apalagi zakat fitrah, dia diprioritaskan betul untuk fakir dan miskin. Karena makosid dari zakat fitrah adalah makosid zakat fitrah ini untuk mencukupi kebutuhan fakir dan miskin agar mereka tidak keliling pada hari raya untuk minta-minta. Jadi pesan Nabi SAW melalui zakat fitrah, jangan sampai ada orang miskin tidak bahagia di hari raya Idul Fitri. Itu pesan yang paling penting. Dicukupi kebutuhannya. Lalu setelah itu baru kemudian kita membuat sebuah program yang efektif, efisien, produktif, dan bisa secara output dan outcome-nya bisa dipertanggungjawabkan. Di Malaysia ada zakat Malaysia, di negeri Perlis. Dan unik memang pengelolaan zakat di Malaysia. Setiap negeri itu ada 9 negeri, mereka mengelola zakat sesuai dengan negerinya. Dan paling besar itu pengumpulan zakatnya itu zakat Selangor. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu saya bertemu dengan pimpinan di zakat Selangor, dan 1 tahun itu bisa mencapai 1 triliun pengumpulan zakatnya. Hanya di Selangor. Dan mereka mengakui kalau ngumpulin Malaysia jagonya. Tapi kalau program, Indonesia bagusnya. Gitu mereka bilang. Kita buat di Perlis itu mereka ketika akan memberdayakan para mustahik dalam mengentaskan kemiskinan, mereka melihat zakat ini pada dasarnya adalah untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin. Selama ini kita memahami zakat itu pemberdayaan, zakat pemberdayaan dalam Islam. Zakat itu secara setelah dikaji lebih dalam lagi, zakat itu prinsipnya adalah mencukupi al-haja al-masa atau hajat daruriyat, kebutuhan pokok para mustahiknya. Untuk pemberdayaan itu ada dana wakaf yang memang potensinya adalah pemberdayaan. Sehingga berapa banyak zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam program pemberdayaan, pada akhirnya hasilnya panjang sekali. Karena mereka belum tercukupi kebutuhannya. Sehingga zakat Perlis ini dia membuat ada 50 unit rumah mustahik, rumah dinas bagi para mustahik. Dibuatkan, mereka tinggal di sana selama 5 tahun, dibiayai selama 5 tahun itu, keluarganya juga ditanggung, dikasih modal. Pendidikannya, kesehatan, semua serba ditanggung. Karena ini punya kerajaan, maka dikasih modal. Selama 5 tahun itu harapannya adalah modal usaha yang diberikan tidak digunakan, dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, tapi kebutuhan produktif. Sehingga jika itu terus berjalan, kebutuhan konsumtifnya dipenuhi, harapannya 5 tahun mereka keluar dari rumah dinas mustahik tersebut, maka mereka sudah menjadi orang-orang yang bisa lebih baik strata ekonominya, sehingga zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Namun sebelumnya Pak Ustadz, ada sedikit pertanyaan dari jamaah kita, titik pertanyaan seperti ini. Bagaimana penyaluran zakat fitrah, zakat mal, dan sodakoh di masa pandemi COVID-19 ini? Di mana banyak tetangga kita, saudara atau teman-teman yang terdampak secara ekonomi. Terdampak dalam artian mungkin sebelumnya mampu, namun karena dengan adanya PHK atau dirumahkan, mereka menjadi tidak berpendapatan lagi. Ini bagaimana Pak Ustadz? Ya. Yang pertama, kondisi pandemi ini kan luar biasa ya, wabah. Sekarang ini efeknya bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi juga dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial masyarakat, itu berdampak pada semuanya. Karenanya beberapa waktu yang lalu kita bisa merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai pemanfaatan dana zakat untuk masa pandemi COVID-19. Itu bisa kita baca. Beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama dalam fatwa tersebut adalah, pertama, zakat menghimbau umat Islam agar mempercepat penunaian zakatnya
termasuk zakat fitrah. Nih, jadi masjid kita nih Nurul Huda edukasi ke masyarakat, percepat pembayaran zakat fitrahnya para muzaki supaya lebih cepat terkumpul. Kalau sudah terkumpulnya lebih cepat, maka bisa didistribusikan lebih cepat. Karena bisa jadi pada masa sekarang ini yang bertambah itu jumlah mustahik, jumlah orang yang membutuhkan itu akan bertambah. Karena sebab tadi itu ada yang dirumahkan, ada PHK. Kalau dia kerja harian itu menurun drastis pendapatannya. Pekerja-pekerja harian, baik itu ojek pangkalan, ojek online, maupun pekerja-pekerja harian. Mereka buka toko gitu kan, atau punya warung kecil, itu pasti akan turun drastis itu disebabkan pada wabah COVID-19 ini. Sehingga dianjurkan untuk menunaikan zakat secepatnya. Apalagi ini Ramadan, zakat fitrah supaya bisa distribusikan. Mengenai zakat mal, maka dari sisi pengumpulan boleh mempercepat pembayaran zakat harta sebelum masa haul jika sudah mencapai nisab. Nisabnya misalnya 85 gram emas, atau kalau emas harganya itu adalah 1 gramnya 1 juta, 85 juta. Maka jika seseorang sudah mencapai nisab, zakat harta dagangnya itu mencapai nisab. Zakat perhiasannya sudah mencapai nisab. Atau kalau yang menganggap pembayaran zakat mengikuti zakat emas, maka ia juga sudah mencapai nisab, maka segera tunaikan zakat walaupun belum masa haul. Haulnya misalnya 3 bulan, maka saat sekarang ini mempercepat pembayarannya. Supaya apa? Supaya bisa, kalau sudah dibayarkan, maka panitia zakat bisa cepat mendistribusikan kepada fakir dan miskin. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah dengan dana zakat, ambil mendata kembali pembaharuan data jumlah mustahik dan muzaki. Jumlah mustahik dan muzaki. Jadi kita pastikan lagi lingkungan sekitar Masjid Nurul Huda ini dilihat lagi siapa yang memang betul-betul menjadi mustahik. Ada penambahan berapa persen jumlah mustahik. Lalu setelah itu siapa yang memang betul-betul jadi muzaki, berapa persen muzaki yang sesungguhnya. Setelah terdata, maka kita harus mengedukasi masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat agar dapat meringankan beban para mustahik yang lainnya. Sekarang ada sekian orang yang membutuhkan, maka kebutuhannya sekian, kita himbau mereka untuk dapat berbagi dengan sesama di lingkungan sekitar. Sehingga masjid ini perannya jadi bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi masjid itu memiliki peran penting di masyarakatnya. Keberadaannya bukan hanya wujud bangunan fisik, tapi juga terasa manfaatnya di lingkungan sekitarnya. Jadi bisa terasa, oh alhamdulillah masjid ini jadi aktif. Bukan hanya kegiatan pengajian, tapi ternyata masjid juga peduli dari sisi hal yang lainnya. Saya pikir begitu dalam masa wabah pandemi COVID-19 ini. Bagi amil yang harus dilakukan, dan potensi zakat juga bisa didorong lebih dibayarkan lebih cepat, dan yang melakukan itu semua adalah panitia zakat atau amil zakat. Saya kira gitu, wallahu alam. Ya, terima kasih Bapak Ustadz. Untuk bisa ditutup dengan doa, Bapak Ustadz, silakan. Oh ya, baik. Baik. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Wabil khusus kita adalah para shaimin dan shaimat yang berpuasa, yang disampaikan oleh Nabi bahwa doa orang berpuasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudana wa tamim taghfiruna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain ajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ilmu yang berkah kepada kita semua dan juga menganugerahkan kita semua malam Lailatul Qadar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.